Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring atau online course dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang alat analisis untuk menentukan kondisi bisnis eksternal organisasi dengan menggunakan BCG Matrix. Saya Ditya Rahmadi, saya akan mencoba untuk memandu penyampaian materi kali ini. Silakan mendengarkan, semoga bermanfaat. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan mencoba untuk membahas tentang definisi dari Boston Consulting Group Matrix. Nah, oke, BCG Matrix itu kalau misalkan kita lihat dari definisinya, itu merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk membantu suatu bisnis dalam mengevaluasi posisi strategis dari suatu portofolio yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita diskusikan dengan lebih detail. Yang pertama adalah BCG Matrix itu merupakan suatu alat analisis. Yang kedua, di sini BCG Matrix memiliki tujuan untuk melakukan atau membantu bisnis dalam melaksanakan evaluasi. Yang ketiga, apa yang akan dievaluasi atau objek yang akan dievaluasinya itu adalah portofolio dari organisasi. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba membahas apa sih yang dimaksud dengan portofolio. Portofolio yang ada di dalam Boston Consulting Group Matrix itu merupakan apa yang harus dikelola oleh perusahaan. Ada 3 jenis hal yang bisa masuk ke dalam portofolio. Yang pertama bisa berupa bisnis, yang kedua bisa berupa brand atau merek, yang ketiga itu adalah tentang produk dan layanan. Jadi yang dimaksud dengan portofolio adalah setiap bisnis atau fungsi bisnis, setiap brand, dan setiap produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, melalui BCG Matrix ini, maka kita akan mendapatkan suatu tujuan, yaitu membantu bisnis dalam mengevaluasi posisi strategis dengan cara melihat apa perbandingan antara produk, brand, maupun fungsi bisnis yang dimiliki oleh organisasi dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi kita akan mendapatkan suatu pemetaan dengan menggunakan BCG Matrix. Suatu organisasi portofolionya ada di bagian mana, sedangkan untuk kompetitornya itu memiliki karakteristik yang seperti apa dan akan masuk ke dalam kuadran yang mana. Oke, jadi kita lanjutkan pembahasannya. Jadi untuk pembahasan berikutnya kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang fungsi dari BCG Matrix. Jadi terdapat setidaknya ada 4 fungsi dari penggunaan BCG di dalam organisasi. Yang pertama adalah sebagai alat analisis, yang kedua sebagai alat perencanaan atau perancangan, yang ketiga alat untuk melakukan pengembangan, dan yang terakhir, yang keempat adalah alat untuk perumusan strategi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu BCG Matrix sebagai alat analisis. Nah, kenapa sih yang namanya BCG Matrix ini bisa digunakan sebagai alat analisis ya? Karena dengan menggunakan BCG Matrix, organisasi jadi tahu sebenarnya produknya dia, brandnya dia itu dibandingkan dengan kompetitor, dia itu ada di kuadran yang mana atau posisinya itu ada di mana. Sehingga dengan melakukan itu, organisasi akan bisa mengerti apa yang harus dilakukan ke depannya. Apakah dia akan mencoba untuk menguasai market, ataukah dia itu akan bertahan, ataukah dia akan melakukan kerjasama dengan organisasi yang lain. Nah, itu merupakan konteks bagaimana BCG Matrix bisa digunakan sebagai alat analisis. Nah, yang kedua yaitu BCG Matrix yang bisa digunakan sebagai alat perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini tentunya perencanaan itu akan bisa digunakan atau perancangan akan bisa dilakukan ketika kegiatan analisis itu telah selesai. Setelah kita mendapatkan mapping dari suatu produk atau portofolio organisasi itu sebenarnya ada di mana dibandingkan dengan kompetitor, maka organisasi akan bisa menentukan suatu strategi, akan bisa merencanakan ke depannya akan seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan. Yang ketiga adalah pengembangan. Nah, setelah kita mendapatkan suatu perencanaan atau melakukan perancangan, sebenarnya portofolio ini akan dibuang, ataukah suatu portofolio akan dikembangkan kembali, atau portofolio akan dibiarkan saja, maka selanjutnya kita akan bisa menyentuh ke dalam kegiatan, yaitu BCG Matrix sebagai alat untuk pengembangan. Nah, jadi rencana portofolio yang sudah didapatkan lewat kegiatan perencanaan selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan diberikan suatu prioritas sehingga organisasi itu tahu sebenarnya prioritas untuk
portofolio ini ada di bagian yang mana. Artinya kalau misalkan organisasi ada 10 portofolio, tidak 10-10-nya itu akan dikembangkan lagi, tetapi dipilih lagi. Mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan. Itu yang ada di dalam kegiatan pengembangan. Nah, untuk perumusan strategi ya, jadi di dalam Basic Metrics sebagai alat untuk perumusan strategi, jadi di sini Basic Metrics bisa digunakan untuk melakukan perumusan strategi baru, perumusan suatu bisnis baru, terus habis itu perumusan dari repositioning atau menentukan letak atau posisi yang baru dari suatu produk yang ada atau portofolio yang ada di dalam sebuah organisasi. Harapannya adalah dengan melakukan perumusan strategi, maka organisasi akan dapat melakukan investasi dengan tidak sia-sia. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa yang namanya Basic Metrics itu merupakan suatu alat analisis untuk mengetahui faktor eksternal berupa keadaan pasar yang ada di organisasi, yang ada di sekitar organisasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang kuadran dari Basic Metrics. Jadi ada 4 kuadran yang ada di dalam Basic Metrics. Kuadran ini dibagi menjadi sudut horizontal dan dipisahkan oleh sudut horizontal dan sudut vertikal. Nah, sudut yang horizontal itu merepresentasikan pangsa pasar atau yang disebut dengan market share, sedangkan sudut yang vertikal merepresentasikan tingkat pertumbuhan pasar atau yang disebut dengan market growth. Nah, apa yang dimaksud dengan market share, apa yang dimaksud dengan market growth? Untuk market share, yang dimaksud market share itu adalah persentase dari total pasar yang sedang dilayani oleh suatu perusahaan. Sehingga ketika kita mengetahui yang namanya suatu market share dari suatu portofolio organisasi, maka perusahaan akan bisa mengukur sebenarnya pendapatannya itu berasal dari portofolio yang mana. Sehingga kalau misalkan dia bisa mengukur hal yang seperti itu, maka dia akan selanjutnya bisa melakukan pengontrolan. Apakah portofolio ini akan dikembangkan kembali, ataukah akan dibiarkan saja, ataukah portofolio itu akan dihapuskan. Nah, itu terkait dengan pangsa pasar. Yang kedua adalah market growth. Nah, di sini market growth merepresentasikan garis vertikal yang bisa membagi 4 kuadran yang ada di dalam Basic Metrics. Market growth itu apa? Market growth itu digunakan sebagai suatu alat untuk mengukur market attractiveness atau daya tarik pasar. Jadi, pasar itu bisa disebut pasar yang tumbuh, ya, masih dalam masa growth atau yang masa pertumbuhan, bila jumlah total keseluruhan pasar lebih besar dibandingkan periode yang terdahulu. Ya. Jadi di sini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan suatu market growth. Nah, melalui market growth dan market share ini, maka kita akan bisa mendeskripsikan bahwa ternyata ada 4 kuadran di dalam Basic Metrics. Yang pertama adalah kuadran star, yang kedua adalah kuadran question marks atau yang disebut dengan problem children, yang ketiga adalah cash cow, dan yang keempat adalah dogs. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tiap-tiap kuadran yang ada di dalam Basic Metrics. Yang pertama kita akan mencoba untuk membahas kuadran star. Nah, apa yang dimaksud dengan kuadran star? Kuadran star memiliki beberapa karakteristik. Produk atau brand ataupun juga layanan yang masuk ke dalam kuadran star dari suatu perusahaan itu pasti akan memiliki market share yang tinggi. Artinya dia itu memiliki market share yang lebih tinggi daripada kompetitor. Dia menguasai market share yang ada. Itu yang ada di dalam produk yang masuk ke dalam kuadran star. Market share-nya tinggi, tetapi di sini pasarnya masih berkembang, sehingga yang terjadi adalah produk tersebut akan bisa mencapai market share yang lebih tinggi lagi, sehingga bisa menghasilkan suatu profit yang lebih tinggi bagi organisasi. Kalau misalkan suatu pasarnya masih terus berkembang. Untuk karakteristik yang kedua, itu adalah produk memiliki suatu kekuatan yang tinggi, artinya produk itu tidak mudah untuk dikalahkan dengan produknya kompetitor. Sedangkan pasarnya itu sedang dalam tahap proses perkembangan. Artinya dalam setiap tahun itu pasti akan ada pembeli baru yang akan datang ke dalam pasar tersebut untuk menikmati hasil atau produk maupun layanan yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan.
Yang ketiga di sini karena marketnya masih berkembang, maka butuh yang namanya biaya marketing yang banyak agar semakin banyak orang itu mengenal tentang produk maupun layanan milik organisasi. Yang keempat, karakteristik dari suatu kuadran star itu adalah bisa cash flow dari produk ini itu biasanya di dalam organisasi merupakan cash flow yang positif. Artinya, ketika organisasi memasarkan dan menjual produk atau layanan yang ada di dalam kuadran star, maka produk atau layanan tersebut akan bisa mendapatkan atau mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui star, bahwa mengetahui kuadran yang ada di dalam BCG Matrix, maka suatu organisasi akan bisa menentukan strategi yang akan dipatok. Yang pertama, strategi yang bisa diimplementasikan untuk produk yang masuk ke dalam kuadran star itu adalah organisasi harus melakukan investasi agar yang namanya pasarnya akan semakin berkembang. Pasar yang dimiliki oleh suatu organisasi itu akan semakin berkembang. Karena dia harus banyak investasi, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah membuat atau maintain market share yang sudah ada, atau kalau bisa lebih baik, itu adalah meningkatkan market share yang sudah ada dari produk tertentu. Yang ketiga, di sini organisasi bisa menggunakan suatu strategi, yaitu menghambat laju dari kompetitor, menghambat laju dari kompetitor dengan melakukan strategi-strategi seperti perang harga, terus setelah itu membuat suatu diferensiasi dan sebagainya. Yang keempat, di sini strateginya itu adalah membuat suatu barrier to entry agar new entrant atau pendatang baru itu tidak bisa masuk ke industri tersebut sehingga bisa memakan market share yang dimiliki oleh organisasi. Nah, itu merupakan strategi yang bisa diterapkan oleh organisasi untuk produk yang masuk kuadran star. Nah, bagaimana karakteristik untuk produk yang masuk ke dalam kuadran question mark atau problem children? Maka di sini ada sekitar 4 karakteristik. Yang pertama, market share dari produk ini itu rendah. Sedangkan keadaan dari marketnya itu masih bertumbuh. Jadi low market share tetapi pada fast growing market. Sehingga apa harapannya adalah ketika market share-nya itu sedikit, harapannya organisasi akan bisa menginvestasikan kepada suatu produk tersebut sehingga produk tersebut akan mendapatkan market share yang lebih banyak. Nah, karakteristik yang kedua untuk produk yang masuk question mark itu adalah cash flow-nya itu biasanya negatif. Jadi suatu produk yang dijual suatu produk yang masuk kuadran ini itu biasanya produk yang sudah tidak menghasilkan profit bagi organisasi. Yang ketiga di sini karakteristik dari question mark atau produk yang masuk question mark itu adalah produk atau layanan dari suatu organisasi itu memang memiliki potensi tinggi untuk bisa ditingkatkan. Namun kita atau perusahaan itu belum tahu apakah yang namanya environment ke depan itu akan lebih bisa menerima produk ini atau tidak. Itu merupakan karakteristik yang ketiga. Nah, karakteristik yang keempat yang harus kita pahami bahwa suatu produk atau portofolio yang masuk ke dalam yang masuk kuadran question mark itu akan bisa bertransformasi. Kalau nggak jadi star, dia akan jadi dog. Berarti kalau misalkan produk ini berubah menjadi star, berarti memang dibutuhkan oleh masyarakat di kedepannya. Tetapi kalau misalkan berubah menjadi dog, berarti produk ini tidak akan dibutuhkan bagi masyarakat untuk kedepannya. Nah, ada beberapa strategi juga yang bisa diambil oleh organisasi untuk mengubah atau untuk mengatasi produk-produk yang ada di dalam question mark. Setidaknya ada 4 strategi. Yang pertama itu adalah investasi, sama dengan produk yang ada di star. Kenapa kok harus investasi? Ya tentu saja agar yang namanya market share-nya itu akan bisa lebih tinggi lagi. Yang kedua itu adalah membuild atau
menyusun atau membuat suatu competitive advantage. Dengan cara apa? Dengan cara memilih market yang benar-benar selektif, yang benar-benar sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Yang ketiga adalah melakukan investasi serta membangun kembali dan memunculkan karakteristik yang menjadi karakteristik strength dari produk tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini adalah karena cash flow-nya bisa negatif atau cash flow dari produk ini itu ternyata tidak menarik atau produk ini tidak menarik sehingga tidak dibeli oleh customer, maka harapannya adalah organisasi bisa melakukan marketing dengan lebih banyak lagi. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas dua kuadran yang lain. Yang pertama adalah cash flow dan yang kedua adalah docs. Pada kuadran cash flow memiliki beberapa karakteristik produk yang ada di dalam kuadran ini. Itu yang karakteristik yang pertama itu adalah produk yang memiliki market share yang tinggi, namun dia itu sudah berada pada market yang jenuh, sehingga sudah sedikit sekali pertambahan konsumen, sedikit sekali konsumen yang bertambah ketika dilakukan kegiatan marketing. Ya, jadi walaupun kegiatan marketingnya dipenuhkan atau ditinggikan atau biayanya itu dibanyakin, ya tetap tidak akan secara signifikan menambah bukan kompetitor, tetapi konsumen yang membeli produk maupun jasa dari organisasi. High share, low growth market. Itu yang pertama. Karakteristik yang kedua itu adalah produk yang masuk ke dalam cash flow itu biasanya merupakan produk yang sudah mature. Apa yang dimaksud dengan mature? Berarti produk tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah banyak diketahui kelebihannya oleh orang, sudah banyak diketahui kelemahannya oleh orang atau oleh konsumen. Sehingga yang namanya produk ini agar bisa lebih banyak lagi mendapatkan konsumen, maka harus dilakukan strategi yang berbeda dengan melakukan inovasi kembali produk tersebut dengan menggunakan teknologi baru atau melakukan diferensiasi. Nah, karena yang namanya produknya itu sudah pada stage yang mature, maka potensial untuk tumbuh produknya itu akan semakin rendah. Ya, solusinya adalah dengan melakukan inovasi tadi. Nah, biasanya suatu produk yang masuk ke dalam suatu cash flow itu adalah produk yang laku di pasaran. Sehingga produk tersebut merupakan produk yang memberikan andil yang paling besar di dalam profit organisasi, di dalam memberikan profit pada organisasi. Oke, jadi itu terkait dengan cash flow, karakteristiknya, sedangkan strategi yang bisa diambil oleh organisasi pada produk yang masuk ke dalam cash flow, yang pertama adalah dia itu bisa defend, bisa bertahan, ya, melakukan strategi pertahanan, agar yang namanya market share-nya itu tidak direbut orang lain atau kompetitor. Yang kedua, dia itu bisa mengurangi investasi, ya, sehingga harapannya adalah dengan pengurangan investasi, pengurangan marketing, pengurangan kegiatan marketing, maka harapannya adalah cash flow-nya itu akan semakin maksimum atau maksimal. Yang ketiga, strateginya adalah biasanya pada organisasi yang memiliki produk cash flow, maka organisasi tersebut akan menggunakan profit yang didapatkan dari profit yang didapatkan dari produk ini untuk diinvestasikan, kalau tidak ke produk yang masuk ke dalam star, produk yang masuk ke dalam question mark. Nah, itu merupakan strategi ketika organisasi memiliki portofolio atau produk yang ada di cash flow. Nah, terakhir, produk yang ada di kuadran docs. Apa sih yang dimaksud dengan produk yang masuk ke dalam kuadran docs? Karakteristiknya itu adalah produk yang telah fail, ya, yang sudah tidak lagi diharapkan ada di pasaran oleh masyarakat. Nah, produk yang telah fail ini biasanya memiliki karakteristik tertentu, yaitu produk yang masuk ke dalam fase declining atau masa penurunan. Sehingga orang tersebut sudah ogah untuk membeli produk
tersebut. Walaupun investasinya besar-besaran, ya orang ya tetap ogah. Karena mereka sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari produk tersebut. Yang mana produk ini itu lebih banyak kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Nah, produk yang memiliki karakteristik DOX itu tentu saja produk yang masuk ke dalam yang memiliki market share yang rendah pada suatu lingkungan pasar yang sudah tidak bisa bertumbuh kembali. Dan yang terakhir di sini, potensi pada produk yang masuk kuadran DOX itu sudah tidak ada. Sehingga strategi yang bisa diambil oleh organisasi ketika produknya itu ada di dalam kuadran ini, itu adalah menghilangkan produk ini dari pasaran, digantikan dengan produk yang lebih baru, yang memiliki kelebihan yang lebih banyak daripada kelemahannya. Nah, strateginya apa? Kalau misalkan produk dari organisasi masuk ke dalam DOX, yang pertama, ya jangan investasi. Ya percuma kalau investasi. Karena apa? Walaupun kita sudah jor-joran melakukan marketing, ya tetap tidak ada yang beli. Yang kedua, di sini sudah tidak dilakukan pengelolaan. Jangan lagi mengelola produk yang ada di DOX. Yang ketiga, ya produk itu sudah tidak dikeluarkan lagi atau sudah tidak diproduksi lagi. Jangan diproduksi lagi produk yang masuk ke dalam DOX. Diganti dengan produk baru yang memiliki kemasan yang lebih baik, memiliki usability yang lebih baik, dan sebagainya. Oke, jadi ini merupakan contoh basic matrix dari produk yang dimiliki oleh Apple. Jadi bisa kita lihat pada 4 kuadran dari stars ya, yang masuk ke dalam kuadran stars, question mark, risk goals, dan juga DOX. Kita bisa lihat produk-produk dari Apple. Yang pertama dari stars ya, dari iPhone itu masuk ke kuadran stars. Kenapa? Karena iPhone yang paling baru ya tentunya, iPhone yang merupakan seri yang paling baru. iPhone ini merupakan atau memiliki karakteristik memiliki market share yang tinggi pada fast growing market. Sehingga semakin hari semakin bisa diharapkan bahwa iPhone ini atau iPhone pada versi terbaru itu bisa semakin laku terjual sehingga bisa mendapatkan suatu profit atau mendatangkan profit bagi organisasi. Yang kedua, question marks ya, iWatch ya. Kenapa kok iWatch itu masuk ke dalam question mark? iWatch memiliki potensi yang tinggi, cuman banyak orang yang belum membutuhkan suatu jam tangan yang smart ya, smartwatch ya. Belum membutuhkan suatu smartwatch sehingga dia masuk ke dalam question mark. Dia memiliki potensi, tapi orang-orang itu masih belum tahu dan belum yakin tentang potensi itu apakah akan bisa digunakan di masa depan. Itu yang masuk ke dalam question mark. Yang ketiga adalah cash cow ya. Jadi di sini ada beberapa layanan yang ada di iPhone ya. Jadi ini kenapa kok masuk ke dalam cash cow? Karena memang market share-nya sudah tinggi, dan yang kedua pada pasar atau lingkungan pasar yang sudah rendah atau low growth market. Terakhir pada kuadran yang DOX itu di sini ada beberapa produk yang ada di Apple, yaitu iPhone pada versi sebelumnya, dan yang kedua adalah iPad mini ya. Kenapa kok bisa masuk ke dalam DOX? Ya karena memang orang itu sudah tidak melihat lagi produk-produk yang sebenarnya sudah dijual banyak oleh iPhone. Mereka atau konsumen itu sudah jenuh dengan produk-produk mulai dari iPod, terus habis itu iPhone versi yang lama. Mereka merasa kalau misalkan menggunakan itu mereka sudah ketinggalan zaman. Maka di sini masuk ke dalam kuadran DOX.
Oke, jadi bisa kita lihat di sini contoh-contoh yang ada di dalam BCG Matrix. Jadi BCG Matrix sebelum dipetakan ke dalam 4 kuadran, sebelumnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan kira-kira brand apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam analisis BCG Matrix. Selanjutnya kita tentukan kira-kira revenue dari brand itu seperti apa atau berapa, market share-nya itu ada berapa, atau persentase dari market share-nya itu berapa, brand market share-nya itu seperti apa, growth rate dari suatu pasar itu bagaimana. Baru dari situ kita bisa menentukan apakah suatu brand atau produk atau layanan itu bisa masuk ke dalam kuadran star, cash cow, terus question mark maupun docs. Oke, kita lihat dari tabel yang sudah ada di slide. Pada brand yang pertama, jadi perusahaan ini itu, atau kita katakanlah ini merupakan perusahaan Apple ya. Apple memiliki 4 brand. Di sini diwakili oleh brand pertama, brand yang kedua, brand yang ketiga, dan brand yang keempat. Kita tidak tahu itu produknya apa, kita cuma tahu dan didefinisikan itu berupa brand. Oke, revenue-nya seperti apa? Revenue dari brand yang pertama itu ternyata revenue yang paling tinggi, yaitu $500.000. Sedangkan revenue yang paling rendah itu ada di brand yang keempat. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk brand yang pertama itu bisa saja masuk ke dalam kuadran yang mana? Star maupun cash cow. Ya. Terus setelah itu kita lihat, jadi revenue yang bisa dihasilkan dari produk ini ke korporasi atau ke perusahaan itu ternyata untuk brand yang pertama itu persentasenya jauh lebih tinggi daripada 3 brand yang lain, yaitu 54%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika yang namanya suatu revenue dari produk itu tinggi, ya tentu saja produk tersebut akan masuk ke 2 kuadran setidaknya. Yang pertama adalah star, yang kedua adalah cash cow. Nah, kalau misalkan kita lihat dari karakteristiknya, maka di sini bisa saja kita simpulkan atau sudah terlihat bahwa ternyata brand 1 itu merupakan brand yang masuk ke dalam kuadran cash cow. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini brand market share-nya seperti apa. Brand market share-nya kalau di brand yang pertama itu adalah 25%, brand yang kedua 5%, brand yang ketiga adalah 30%, brand yang keempat itu yang paling kecil yaitu 1%. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita lihat dari market share-nya, ya, ternyata untuk brand yang pertama atau brand yang paling tinggi itu ada di brand yang ketiga. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan nih, kalau brand yang ketiga memiliki suatu market share yang tinggi dan nanti market growth-nya juga tinggi, berarti harapannya adalah brand yang ketiga itu akan bisa masuk ke dalam kuadran star. Nih. Oke, yang terakhir kita lihat dari market growth rate-nya. Jadi di sini untuk brand yang paling besar market growth rate-nya itu ada di brand yang keempat, sedangkan yang paling kecil ada di brand yang pertama. Oke, jadi kita sudah yakin nih, brand yang pertama itu ternyata masuk ke dalam cash cow. Suatu cash cow atau brand yang masuk ke dalam cash cow memiliki karakteristik, memiliki market share yang tinggi, tetapi market growth rate-nya adalah rendah. Bagaimana kalau yang star? Market share-nya tinggi dan juga memiliki market growth yang tinggi juga. Nah, kita lihat itu ada di brand yang mana? Ada di brand yang ketiga. Ya, oke. Jadi itu bagaimana cara untuk melakukan kegiatan BCG Matrix. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa simpulkan nih. Berarti kita bisa melihat bahwa ternyata dari analisis tiap-tiap brand yang ada di dalam perusahaan Apple, kita bisa simpulkan bahwa ternyata produk atau brand yang nomor 3 itu merupakan produk atau brand yang berada di kuadran star. Sedangkan untuk produk nomor 1 atau brand pertama itu masuk ke dalam kuadran cash cow. Untuk produk yang kedua dan keempat itu masuk ke dalam kuadran question mark. Oke, jadi dari pembahasan yang sudah kita diskusikan pada BCG Matrix, bahwa kita sudah tahu bahwa BCG Matrix itu memiliki 4 kuadran. Yang pertama adalah question mark, star, cash cow, dan docs. Nah, 4 kuadran ini ternyata bisa dipetakan ke dalam
produk life cycle. Jadi suatu produk itu memiliki suatu life cycle atau daur hidup, mulai dari produk itu diciptakan sampai produk tersebut sudah tidak berguna lagi atau tidak digunakan oleh konsumen. Atau konsumen sudah bosan dengan produk tersebut karena sudah tidak memberikan suatu nilai baru bagi mereka. Nah, jadi di sini ada 4 fase dari produk life cycle. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah growth, yang ketiga adalah maturity, dan yang keempat itu adalah decline. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa semakin lama suatu produk itu akan semakin mengalami declining atau penurunan. Ya. Produk itu mencapai profit atau menghasilkan profit yang paling tinggi pada saat apa? Produk menghasilkan profit yang paling tinggi atau revenue bagi organisasi itu pada saat produk masuk ke dalam fase maturity, atau kalau misalkan kita masukkan ke dalam konsep BCG itu masuk ke dalam suatu karakteristik cash cow. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan bisa mendeskripsikan atau melihat karakteristik dari produk life cycle berdasarkan stage atau fasenya. Mulai dari fase yang pertama yaitu introduction, growth, maturity maupun decline. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikan ke dalam suatu bentuk tabel. Jadi untuk suatu produk yang masih masuk ke dalam fase yang pertama atau PLC atau produk life cycle masuk ke dalam stage yang pertama itu memiliki karakteristik yaitu penjualannya rendah, profit yang dihasilkannya itu masih negatif, cash flow yang dihasilkan itu masih kurang begitu mendukung organisasi, masih sangat sedikit sekali. Customer-nya di sini yang mau untuk membeli atau mau untuk menggunakan produk atau layanan yang masih masuk ke dalam fase introduction itu adalah customer atau konsumen yang memiliki karakteristik inovator. Ya, maksudnya inovator itu apa? Early adopter atau orang yang sering mengadopsi produk atau teknologi baru. Itu customer-nya, karakteristiknya, kompetitornya itu masih sedikit. Oke, kita bandingkan dengan pada fase yang kedua yaitu fase produk mengalami pertumbuhan atau growth. Jadi di sini ketika produk pada fase kedua itu memiliki karakteristik yang pertama, penjualannya itu semakin tinggi, mulai dari hari ke hari atau bulan ke bulan itu semakin tinggi. Profitnya itu tentu saja semakin tinggi ketika salesnya itu mengalami peningkatan, cash flow-nya itu moderate atau masih menghasilkan suatu keuntungan tetapi masih dalam kriteria sedang bagi organisasi, tidak begitu banyak. Customer-nya siapa? Customer-nya ya tetap sesuai atau tetap sama dengan customer atau konsumen yang membeli produk pada fase yang pertama yaitu introduction. Yaitu masih berupa early adopter atau yang dinamakan dengan inovator. Kompetitornya siapa? Kompetitornya mulai banyak nih ketika suatu produk itu masuk ke dalam fase yang kedua. Nah, pada produk yang masuk ke dalam fase yang ketiga, itu merupakan produk yang sudah mature. Sehingga memiliki karakteristik yang pertama adalah penjualannya itu sudah sangat tinggi sehingga tidak bisa ditingkatkan kembali. Profitnya itu sangat tinggi karena penjualannya sudah sangat banyak. Cash flow-nya itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi organisasi. Customer-nya siapa? Customer-nya adalah orang-orang umum. Jadi bukan lagi early adopters. Kompetitornya siapa? Karena kompetitornya tidak ada yang sudah tidak mampu lagi bersaing dengan organisasi, maka di sini kompetitornya mulai berguguran. Pada fase keempat, suatu produk itu akan mengalami declining atau penurunan. Pada fase yang keempat ini, karakteristiknya adalah salesnya itu mengalami penurunan, profitnya juga turun, cash flow-nya juga turun, konsumennya itu adalah orang-orang yang ya sudah tidak ingin menggunakan produk itu lagi karena sudah ketinggalan zaman, mungkin seperti itu. Baik, jadi itu tadi pembahasan yang sudah kita lakukan untuk materi tentang analisis atau alat analisis di dalam menentukan keadaan lingkungan eksternal organisasi dengan menggunakan BCG Matrix. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke grup dari tiap-tiap dosen pengampunya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat,
jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.